Karena waktu terbatas. Nah, banyak sekali penyakit hati, tapi tidak usah dijelaskan. Nah, sekarang kita periksa. Oh, ini kena saya satu. Oh, ini saya kena semua. Kalau udah kena semua, apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Kalau sudah kena, jalannya apa? Bertaubat. Hebatnya itu bertobat, beda manusia. Bapak salah sama saya, datang ke saya, maafkan saya dah saat. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Tapi Allah, kita salah, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Supaya setan tidak masuk, supaya cara bertobat, manfaatkan ini agama. Makanya saya tadi masuk di sini, Pak. Ini kan reskrim ini digambarkan ini, kalau saya sendiri lihat itu kan ngeri, Pak. Saya masuk tadi saja itu saya bilang ini semua orang-orang bermasalah aja yang masuk di kantor ini. Iya kan? Makin tinggi masalahnya, makin banyak dia masuk ke sini. Tapi begitu saya masuk tambah kaget lagi saya, Pak. Ada di situ masuk tertulis buaya. Ada kan dia ada di tertulis buaya, Pak. Saya tanya apa ini buaya? Pembunuhan dan penganiayaan. Oh, saya kira buaya darat. Lalu kapan kita cas? Khotbah Jumat aja. Itu pun kalau Bapak tidak terlambat datang. Rata-rata kita ini kan paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah Bapak tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Tidak pernah dengar dakwah, itulah dakwah. Nah, acara seperti ini ngecas. Sudah ini, Pak, dengar dakwah, itu menurut Quran, dua sikap kita. Sikap pertama, dia terima. Apa kata Quran? Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Apabila dia sudah dengar dakwah, bergetar hatinya, bertambah imannya. Oh, betul itu kata Ustadz tadi. 3 dijelaskan, saya kena 3-tiganya. Insya Allah saya akan memperbaiki diri. Bapak masuk beriman. Sebaliknya, sikap kedua. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Hadiahnya orang beriman. Dikasih kau sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Tapi sikap kedua, dia tolak. Apa itu Ustaz tadi? 4 dia bahas, kita terus dia kena. Tidak enak rasanya. Pak Jenderal, tidak usah lagi dipanggil itu Pak Ustaz. Tidak bagus. Ini kena sindiran Allah. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, la yasta'un. Mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka, kata Allah, lebih hina dari binatang. Adik-adik tahu kambing? Tahu kambing? Kambing, Pak. Kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kambing kalau dia nakal, dia suruh jual. Bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa kakak saya, bawa pulang. Potong, kita makan sama-sama. Itu kambing. Nakal, jual. Tidak dibeli, potong. Kalau ada anggota di sini nakal, siapa yang mau beli, Pak? Siapa yang mau makan? Itulah mana manusia lebih hina dari binatang. Maka kita tidak mau seperti itu, maka kita hadir di pengajian seperti ini agar kita tidak menjadi lebih hina dari binatang. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya dengan pekerjaan ini, bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik itu ditentukan oleh hati. Kalau hatinya baik, insya Allah kerjanya dengan baik. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pengajian kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Saya juga atas nama masyarakat Sulawesi Selatan, tadi dibilang Pak Kabar Reskrim, Ustadz datang menjemput Kapolda. Insya Allah selamat datang di Sulawesi Selatan, yang orang bilang negeri para petarung. Orang Sulawesi Selatan itu, Pak, tidak berbasa-basi dengan mulut.
Makanya dalam budaya Sabang sampai Merauke, Bugis Makassar tidak punya budaya pantun. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan ada pantun. Misalnya dia mau melamar anaknya, orang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipanen. Itu maknanya ada anak gadis yang mau dilamar. Kalau orang Sulawesi tidak, Pak Jenderal. Dia bilang, sudah besar anakmu ya? Kasih menikah dengan anakku. Cocok ini. Nah, itu orang Bugis begitu dia, Pak. Nah, mungkin ini juga, coba kalau Pak Jenderal besok sampai ke Sulawesi, di Sulawesi itu coba lihat rumah makannya, Pak. Tidak ada itu yang di belakang. Rumah makannya pasti di depan dapurnya. Semua dapur di depan, Pak. Coto, konro, sop saudara, palu bara, palu mara, palu kaloa, semua di depan. Itu artinya apa? Apa yang dihidangkan tidak pakai sembunyi-sembunyi. Bapak boleh lihat. Dalam senjata rahasia, senjata Bugis namanya badi. Orang Makassar bilang badi, orang Bugis bilang pat tepi. Di sini dia simpan, Pak. Kalau mungkin yang lain di belakang. Orang Bugis sini, Pak. Kalau dia bilang saya suka, dia suka. Biar dia bersahabat 10 tahun. Kalau sahabatnya tiba-tiba jelek langsung dia bilang, jangan kau begitu, berkelahi kita itu. Nah, dia di sini. Ada orang bilang di Medan sumbu pendek. Kalau di Sulawesi Selatan tidak pakai sumbu. Ya, saya ini sebagai pemberitahuan awal kan. Tapi jangan Bapak cemas, Pak. Tapi begitu Bapak datang dan baik, orang lebih baik lagi. Sportif itu orang Sulawesi. Tanya teman-teman yang pernah tugas di Sulawesi Selatan. Kalau orang Sulawesi bilang, di mana rumahnya Dasat? Sana. Orang biasa bilang kasar. Tidak, itu sportif, Pak. Ini penunjuk namanya. Kalau orang Sulawesi suruh masuk makan, masuk makan. Tabe, terbuka semua, Pak. Tidak ada ditutup. Tapi kalau dia tidak sunnah, Pak, dia ngomong. Tapi romantisnya laki-laki Bugis bukan di mulut. Tapi romantisnya dari perlakuan. Tidak ada itu orang Bugis, suaminya dulu haji baru istrinya. Enggak. Pasti istrinya dulu. Tidak ada orang Bugis, suaminya pakai emas, istrinya tidak. Enggak. Istrinya dulu, romantis. Romantisnya tidak ada kata sayang-sayang. Enggak. Saya sendiri yang selalu menganjurkan, ayo romantis kepada istri. Saya enggak romantis, Pak. Enggak bisa saya, kayaknya keluh milik saya kalau bilang sayangku. Aduh, geli sekali saya rasa, Pak. Insyaallah saya sebagai pendakwa di Sulawesi Selatan siap untuk bekerja sama membantu Pak Jenderal. Filosofi orang Bugis, pipos, padaidi, padaelo, sipatuo, sipatokong, mali, siparape, malilu, sipakainga, cek deta, megai bagi-bagi. Itu artinya begini, padaidi, padaelo, sama-sama kita, Pak. Sama kita. Pada elok sama rasa. Bapak tidak senang dibohongi, saya juga begitu. Bapak tidak senang ditipu, saya juga begitu. Ya, sama rasa namanya. Sipatuo, ayo kita saling menghidupi. Sipatokong, ayo kita saling mendukung. Mega, cek deta, sedikit, ya masing-masing sedikit. Kalau banyak, kita bagi banyak-banyak. Nah itu, kalau itu dipegang insya Allah. Pada prinsipnya semua sama. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis, Pak. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Malaysia, Sabah Sarawak. Pak Jenderal kan pernah tugas di Tarakan, situ banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis, Pak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk melingkupi kantor kita ini, gedung ini, agar Allah menjaga orang-orang yang ada di dalamnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.